Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan kuliah terakhir filsafat sains di semester ini. Ini juga akan merupakan, kalau di buku itu bab 12 ya, bab terakhir. Pertama kita bahas dulu kelanjutan dari quantum theory, yaitu quantum field theory, yang merupakan kelanjutan dari mekanika kuantum. Quantum field theory ini gabungan dari mekanika kuantum, special relativity theory, teori relativitas khusus, dan teori medan. Jadi poin penting dalam quantum field theory ini tetap ranah pembicaraan quantum field theory ini melanjutkan quantum mechanics, terutama dia berbicara ranah partikel subatomik, jadi dunia atom ya. Poin penting dalam quantum field theory itu adalah bahwa menurut quantum field theory partikel itu bukan merupakan entitas yang paling fundamental dalam fisika, tapi medan, field. Jadi boleh dibilang secara ontologis ya, secara ontologis quantum field theory itu memandang realitas partikel subatomik atau realitas dasar pembentuk semesta atomik itu adalah medan. Jadi konstruksi dalam pikiran kita, bayangan atau persepsi kita, bayangan kita bahwa di dunia subatomik itu ada partikel seperti butiran-butiran pasir atau bola-bola kecil, itu merupakan satu hal yang tidak valid, yang gagasan yang tidak bisa menggambarkan realitas menurut quantum field theory, tidak bisa memodelkan realitas dengan baik. Jadi menurut quantum field theory, partikel itu sebetulnya mathematical concept ya, a mathematical conceptual, sebuah konsepsi matematis ya. Realitas mendasarnya adalah medan. Partikel itu sebetulnya konseptualisasi yang derivat ya, diturunkan dari mathematical formula. Ya, kita membayangkannya sebagai partikel itu karena itu mungkin lebih mudah untuk menjelaskan sebuah fenomena fisik tertentu. Jadi menurut quantum field theory atau teori medan kuantum ini, partikel merupakan suatu keadaan tereksitasi dari medan kuantum ya, quantum field yang mengalami dinamika. Fluktuasi kuantum ini, fluktuasi quantum probabilistic wave, fluktuasi gelombang kuantum ini yang menjelaskan probability kemunculan sebuah partikel dalam suatu space-time ya, dalam sebuah ruang waktu tertentu, baik creation ya, munculnya sebuah partikel ataupun kolaps ya. Ini dalam dunia kuantum ini kalau kita mau imajinasikan, walaupun sebetulnya imajinasi seperti ini very raw ya, sangat kasar dan mungkin kurang tepat, tapi dalam bayangan kita menurut quantum field theory ini kira-kira seperti yang digambarkan itu ya, di mana gelombang-gelombang itu nggak ada bentuk fisiknya ya. Gelombang-gelombang itu merupakan perhitungan matematis dari yang diturunkan, yang asalnya tetap dari Schrödinger equation ya, yang akarnya tetap dari Schrödinger equation. Jadi merupakan gelombang probabilitas ya, medan probabilitas. Fluktuasi ini juga diduga sebagai, jadi ini hipotesis ya, dihipotesakan sebagai awal dari alam semesta material yang kita huni. Jadi material universe ya, alam semesta material yang kita huni ini, itu diduga berawal dari fluktuasi ya, fluktuasi probabilitas kuantum. Juga dasar dari mekanisme radiasi Hawking. Nah,
kemenangan besar ya, atau capaian besar dari quantum field theory ini tidak main-main, karena dia bisa menjelaskan standard model of elementary particles. Jadi more or less ya, lebih dan kurangnya dunia atom, mau atom hidrogen, mau atom natrium, mau kalium, mau atom yang apapun yang ada di periodisitas Dmitri Mendeleev ya, itu bisa dijelaskan dengan model partikel elementer ini. Ya, ini ada yang namanya fermion, ada yang namanya boson. Ya, kemudian ini ada berbagai macam jenis ya. Ada quark, ada lepton, ada Gauge boson dan scalar boson. Dan ini masing-masing itu sudah dikarakterisasi memiliki sifat-sifat tertentu. Kita mau bicara elektron, mau bicara proton, mau bicara foton, ya, berbagai peristiwa, berbagai fenomena yang ada di dunia partikel subatomik itu bisa dijelaskan dengan quantum field theory. Yang nggak bisa dijelasin oleh quantum field theory itu adalah fenomena gravitasi. Sedangkan fenomena gaya elektromagnetik, ya gaya listrik ya, kemudian fenomena gaya lemah, fenomena gaya kuat, ya gaya lemah itu adalah gaya kuat itu adalah bagaimana proton dan neutron bisa berkumpul di inti atom padahal muatannya positif. Itu harusnya proton dengan proton saling tolak menolak. Apa yang mengikat mereka itu disebut gaya kuat. Sedangkan gaya lemah adalah gaya untuk menjelaskan proses peluruhan inti atom. Nah, gaya listrik, gaya tarik-menarik antara proton, elektron, gaya lemah, gaya kuat ini bisa dijelaskan oleh standar model oleh quantum field theory, dan dia bisa menjelaskan berbagai peristiwa yang ada di alam atom dengan menggunakan standar model of elementary particles ini. Jadi kalau kita biasanya belajar di fisika universitas ya, sebelum masuk sampai fisika modern pun ya, ini belum dipelajari standar model of elementary particles ini. Saya dulu dapat fisika 4 juga, ya model atomnya maksimum yang dipelajari masih Niels Bohr ya. Nah, ini lebih dalam dari Niels Bohr, di dunia lebih dalam lagi. Jadi setelah konferensi Solvay dan munculnya mekanika kuantum tuh banyak sekali fisikawan bekerja dalam quantum field theory ini. Salah satu topik yang luar biasa. Nah, jadi secara umum partikel itu diklasifikasikan menjadi fermion dan boson. Partikel fermion itu mengikuti statistik yang disebut Fermi-Dirac. Partikel boson itu mengikuti statistik Einstein dan Bose, dan seterusnya ya. Jadi ini merupakan standar model elementary particles yang masih digunakan sampai saat ini. Masalahnya standar model of elementary particles ini sangat kompleks ya. Ini salah satu contoh penurunannya ya. Kalau Anda mau menekuni bidang itu ya udah jarang ketemu komputer lagi ya, kembali ke kertas lagi ya. Temuan-temuan paling dasarnya kata Profesor Michio Kaku itu ditemukan dengan coret-coret di kertas ya. Profesor Michio Kaku itu mempunyai satu buku yang terkenal yang berjudul God Equation ya, persamaan Tuhan. Terus satu lagi, ini selain penurunan matematisnya dan teoritisnya sangat sulit, dia itu sangat sulit diuji dalam eksperimen. Kalau kita orang-orang engineering membayangkan bereksperimen dengan elektron dan foton saja udah pening ya.